teman-teman, selamat datang di channel aku kembali. Kali ini aku mau menjawab dari komen kalian. Dia bilang, saya seorang bidan, hampir sama dengan kakak seorang perawat, tapi berhenti dan buka toko susu. Dan keluarganya tidak setuju kalau dia mau rencana buka toko susu. Itu Mbak Yus Susilowati ya. Maaf ya kalau salah namanya aku sebutinnya. Aku mau sharing tentang pengalaman aku, bagaimana saya memutuskan untuk berhenti kerja dan membuka toko susu. Yang saya pikirkan selama ini, anak-anak aku selalu tidak pernah merasa nyaman bersama dengan pengasuhnya. Alasan yang kedua adalah tempat kerja saya jauh dari Depok ke Jakarta Pusat. Jadi saya merasa bahwa waktu saya di jalan paling tidak berangkat satu kali jalan itu 1,5 jam, berarti 2 kali pulang pergi itu paling tidak 3 jam saya berada di perjalanan ya. Lalu dari situ aku memikirkan untuk kenapa saya waktu saya habiskan untuk di jalan itu selama 3 jam. Kalau memang kita buka usaha 3 jam itu bisa aja kita pergunakan untuk istirahat. Yang ketiga adalah masalah pendapatan saya habis untuk bayar gaji pembantu, bayar yang antar jemput anak sekolah. Yang ketiga, ongkos saya habis. Kadang-kadang pagi-pagi karena buru-buru nggak sempat sarapan, terpaksa harus beli sarapan. Terus jadi ya paling tidak 600.000 habis ya. Aku ngambil keputusan, oke, saya berhenti kerja. Saya bilang karena emang alasan saya yang pertama adalah anak ya. Setiap saya pulang saya mau berangkat kerja, anak saya pasti di posisi nangis, dan setiap saya pulang kerja pasti posisi anak aku tuh seperti kayak bebas dari penjara gitu. Nah, atas dasar itu akhirnya saya mengambil keputusan. Sebenarnya itu tidak ada persetujuan dari suami aku. Suami aku malah takut aku kayaknya bergantung penuh kepada dia, nanti malah gajinya nggak cukup untuk biaya sekolah, biaya hidup kami, kadang-kadang biaya sosial kita juga harus diperhitungkan. Suami aku juga was-was banget. Jadi aku senang banget berbagi pengalaman ini kepada temanku Yus Susilowati, dan yang aku rasakan aku bagikan. Tapi yang aku rasakan atau yang aku alami belum tentu cocok dengan teman-temanku semua. Tapi kalau memang cocok ya syukur ya teman-teman ya. Kebetulan kakak aku dia nyari rumah, saya nyurin dia beli toko aja, dia buka toko aja. Ternyata dia nggak mau tokonya, tapi udah sempat berjalan ke bank, nggak mau toko ini dia nggak mau ngelanjutin. Akhirnya kami ngambil alih. Buka pertama memang penghasilan nggak ada ya. Kalau misalnya baru buka toko, jangan diharapkan. Saya nggak ada mengharapkan selama 6 bulan teman-teman. Selama 6 bulan ini aku tahu bahwa memang aku udah prepare diri aku bahwa memang aku tidak akan bisa bergantung selama 6 bulan. Tapi ternyata ya setiap bulannya itu lumayan ada aja yang beli. Aku mau kasih tahu di sini yang aku rasakan, perbedaan aku sebagai karyawan dan sebagai dagang lah ya. Yang pertama adalah aku banyak waktu untuk anak-anak aku. Terus aku bisa detail untuk melihat mereka, kapan mereka makan, kapan mereka belajar, kapan mereka ya paling tidak di posisi mata aku lah. Lebih banyak mereka setelah pulang sekolah, mereka selalu bersama-sama dengan aku. Walaupun mereka sedang di kamar nonton, aku jualan, itu nggak masalah. Tapi masih dalam pantauan aku, jadi aku masih lebih aman, nyaman gitu bersama-sama dengan anak-anak aku. Terus yang kedua, aku lebih waktu saya fleksibel. Memang kalau pegawai kita nggak bisa katakan, aduh aku lagi malas nih berangkat, aku agak telat dong setengah jam. Nggak bisa ya teman-teman. Tapi kalau di usaha seperti ini kita bisa terlambat bangun, kita bukanya agak siangan ya, hanya konsekuensinya
kita mungkin kurang penghasilan atau seperti itu. Tapi kalau misalnya kita di kerjaan ya nggak bisa seperti itu. Pasti ada tekanan dari atasan kita, tekanan dari teman-teman kerja kita kalau kita tidak sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Nah, itu yang membuat aku mungkin ya lebih nyaman dengan usaha sendiri ya. Terus yang ketiga, apapun yang ide yang kita pikirkan ya, misalnya oh ya aku sambil bikin video jam berapa aku bisa teman-teman. Jadi apa ya, untuk memanage sendiri kita itu tanpa ada tekanan dari luar itu ya, yang bisa benar-benar mempengaruhi keputusan kita itu. Nah, itu yang membuat aku lebih nyaman di usaha sendiri. Misalnya ada acara keluarga atau ada acara ngantar anak sekolah kemana, atau yang harus kita memang ikutin acara itu. Nah, kalau kita sebagai karyawan ya, kita nggak bisa mengatakan oh saya bisa ikut acara ini, atau saya bisa ngantar anak aku kemana kalau ada acara dari sekolah. Nah, kalau misalnya kita jadi pegawai nggak bisa, tapi kalau jadi usaha sendiri ya tinggal tutup aja, tidak ada tekanan dari siapa-siapa, ya kan? Hanya penghasilannya doang yang kurang, ya. Kalau soal penghasilan yang menurut aku ya, jelas saya sih yang ngerasain sekarang ya, penghasilan aku pasti lebih banyak di usaha sendiri daripada jadi pegawai. Sama penghasilannya, misalnya nih, oh pendapatan saya di sini 5 juta, atau di saya gaji saya di jadi pegawai 5 juta. Kalian bisa bedain nggak? Tapi pengeluaran saya, kalau saya dengan 5 juta, saya harus bayar pembantu 1 juta, bayar orang untuk ngantar jemput anak kita berapa, terus ongkos kita berapa. Jadi itu aduh, benar-benar jauh ya teman-teman kalau saya. Tapi memang penghasilan itu kalau usaha sendiri tidak menentu ya, kalau usaha sendiri. Tapi kalau jadi pegawai, kita jadi karyawan ya pasti mau penghasilan perusahaannya sedikit atau banyak ya gaji kita tetap segitu. Kelebihan dari yang usaha sendiri itu ya teman-teman. Nah, kalau kelebihan daripada seorang pegawai, bahwa kita mempunyai penghasilan yang tetap. Jadi kita bisa mengatur sendiri, memanage sendiri. Oh ya, kita udah tahu oh pengeluaran kita harus segini karena penghasilan saya segini ya. Nah, kalau di usaha sendiri itu nggak bisa seperti itu. Besok belum tentu segitu untungnya. Nah, bulan depan belum tentu sama dengan bulan ini penghasilannya. Kelebihan yang berikutnya untuk menjadi seorang pegawai adalah hubungan sosial dengan teman-teman kerja kita. Paling tidak bisa kita teman curhat atau bisa ini, tapi juga ini ada sisi negatifnya juga kalau masalah sosial di tempat kerjaan, karena nggak semua teman kita itu yang punya hati yang positif terhadap kita, tapi ada juga hati yang negatif. Jadi kita juga tetap harus waspada. Nah, itu dia yang aku rasakan untuk menjadi peralihan dari seorang pegawai atau seorang karyawan menjadi usaha sendiri. Berbeda-beda sih keinginan hati dari setiap orang. Jadi kalau misalnya kalian mau memutuskan untuk keluar dari kerjaan, pikirkan baik-baik. Jadi kalau hanya karena penghasilan, menurut aku dimanapun kita bisa berpenghasilan. Penghasilan itu kalau kita tekun ngerjain sesuatu, mulai dari hal yang kecil, kalau menurut aku sih pasti berhasil. Tapi kalau misalnya kita udah nggak tekun sih, ya pasti gagal. Mau dimanapun itu, mau jadi pegawai atau mau jadi ini, sama-sama aja. Itu dia yang bisa aku bagikan teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua yang bimbang untuk mengambil keputusan. Berdoa sama Tuhan, minta petunjuk, karena udah terbiasa hidup di luar, hidup bersosialisasi dengan teman-teman satu kerjaan, tiba-tiba usaha sendiri lebih kepada berdiam diri sendiri, bekerja sendiri, sosialnya akan kurang. Jadi mari kita memilih yang terbaik untuk hidup kita. Jangan karena orang lain berhasil untuk sesuatu hal seperti ini, lalu kita juga harus
kita sama gitu, berbeda. Keberhasilan setiap orang itu berbeda-beda, tidak selalu sama ya teman-teman. Oke deh teman-teman, thank you sudah menonton video aku kali ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, dan kalian boleh komen, dan kalian boleh subscribe bagi teman-temanku yang baru bergabung dengan channel ini. Oke deh teman-teman, thank you sudah menonton aku. Bye.